Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Pasti luar biasa. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh bertemu semua anggota CGTB A6 dan B6, walaupun hanya lewat video, tetapi saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan hadir di situ. Puji Tuhan, malam hari ini kita sama-sama akan mendengarkan renungan singkat. Saya sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk melayani Bapak Ibu sebagai pelaksana gembala di CGTB A6 dan B6 malam hari ini akan membagi berkat lewat renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku kan asbah kau Allahku. Kami bersyukur malam ini Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena perbuatan baik kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, karena tangan Tuhan yang menopang kami sampai hari ini. Kalau keadaan kami Tuhan kuat, sehat, baik-baik saja sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Malam hari ini Tuhan, di tengah badai, di tengah persoalan yang kami alami, mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman. Karena kami percaya firman-Mu akan memberi kami kekuatan baru. Dengan iman kami percaya Tuhan akan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada malam hari. Kami mengucap syukur. Kami akan mendengarkan firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya anggota CGTB A6 dan B6, pada malam hari ini kita akan melihat satu kebenaran yang Tuhan taruh di hati saya. Saya teringat ketika kita beribadah CGTB di rumah keluarga Ibu Serila Pian, di situ Tuhan menaruh sesuatu yang luar biasa, mengingatkan kepada kita, karena segala sesuatu sebelum terjadi, Tuhan pasti akan memberitahu kepada kita, kepada umat pilihannya, kepada orang-orang pilihannya yang terus melakukan firman Tuhan, menuruti setiap firman Tuhan. Karena di dalam Wahyu pasal yang ketiga, coba kita lihat firman Tuhan. Dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 berbicara seperti ini. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Berarti saudara, bukan, Tuhan tidak pilih-pilih ya, bagi mereka yang berdiam di bumi. Nah, waktu itu saudara, saya teringat kita ibadah waktu itu di keluarga Ibu Serila Pian. Tuhan menaruh sesuatu kepada saya di dalam, saya masih ingat dalam Ibrani pasal yang ke-12 ya. Kita melihat kembali dalam Ibrani pasal yang ke-12. Di situ mulai dari ayat yang ke-25 berkata seperti ini. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga.
Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, ayat yang ke-27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, malam hari ini poin penting dari pembacaan kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ini sedikit mengingatkan kembali ya. Karena sebelum digoncangkan dengan COVID-19 ya, sebelum dunia digoncang dengan COVID-19, Tuhan sudah mengingatkan kita beberapa bulan yang lalu ya, dalam ibadah CGTB di rumah Ibu Seri Lapian. Saya masih ingat itu saudara, bahwa dikatakan di sini poin yang paling penting ayat yang ke-27, ungkapan satu kali lagi ya, menunjuk kepada perubahan ya. Jadi saudara, apa yang berubah? Apa yang harus berubah? Dengan kegoncangan yang terjadi atas dunia, bukan hanya kota Palu saudara, tapi atas dunia, dengan kegoncangan yang terjadi ya, harus membawa perubahan. Mungkin dari tadinya yang tidak bisa berdoa, tidak mau berdoa, tidak suka beribadah, tidak suka menyembah Tuhan, tetapi dengan adanya kegoncangan yang terjadi hari-hari ini, karena dikatakan bukan cuma bumi saja, saya katakan bahwa bumi itu berbicara ya, orang-orang dunia. Tetapi di sini bukan cuma bumi yang digoncang, langit juga, langit berbicara, anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan ya. Jadi kegoncangan ini diizinkan oleh Tuhan terjadi supaya ayat yang ke-27 ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan ya. Jadi otomatis saudara ya, kalau berubah itu ada sesuatu yang baik, yang tidak baik menjadi baik ya. Tentunya dengan adanya corona ini membuat orang begitu ketakutan ya. Tapi saya percaya sesuai dengan Wahyu tadi, dalam pembacaan kita tadi dalam Wahyu 3 dikatakan apa di situ? Wahyu 3 ayat yang ke-10 tadi dikatakan begini, karena engkau menuruti firmanku, karena semua anggota CGTB A6 dan B6 menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan Tuhan, maka Tuhan pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan, amin, yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, sebelum terjadi Tuhan sudah mengingatkan kita ya. Artinya kenapa diingatkan? Supaya kita terus berjaga-jaga ya. Berjaga-jaga dalam arti kata kita berdoa dan tekun membaca firman, merenungkan firman dan melakukan firman Tuhan. Saudara, perubahan ini maksud dalam Ibrani 12 ayat yang ke-27 ya. Ungkapan satu kali lagi ini, karena Tuhan bilang satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan cuma dunia, bukan cuma bumi, orang-orang bumi, tapi langit pun. Langit itu berbicara anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Saya katakan semua akan digoncang-gancing dengan COVID-19. Tapi satu hal, kalau kita tekun menantikan Tuhan dan menuruti firman Tuhan, maka Wahyu tadi pasal yang ketiga tadi, kita lompat lagi dari kita mundur ayat yang kelima di situ ya. Poin penting dari Wahyu 3 tadi ayat 10. Sekarang kita lompat ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatku. Ini yang luar biasa saudara. Saya percaya ketika kita menang dari pencobaan ini ya, dari COVID-19, dan kita diberi kekuatan dan kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup satu kali lagi, untuk membawa perubahan. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-27 harus membawa perubahan. Nah, murid Tuhan Yesus Petrus ketika mengalami kegoncangan ya, ketika dia digoncang, dia menyangkal Tuhan Yesus, padahal dia murid yang sangat luar biasa, yang sangat vokal, yang dia katakan, di mana engkau pergi, di situ aku pergi. Di mana engkau, pokoknya kalau mau mati dengan Tuhan. Ya, begitu vokal dia. Tetapi satu hal, ketika dia mengalami kegoncangan ya, sebelum dia penuh dengan Roh Kudus, waktu dia tergoncang imannya, dia menyangkal 3 kali. Ya. Dia menyangkal sebelum ember kokok, dia sudah 3 kali menyangkal Yesus. Itu kegoncangan yang dialami oleh Petrus. Tapi ketika Petrus kembali, dia mau berubah dengan kegoncangan itu, dia tidak mau tergoncang lagi imannya,
ketika dia penuh dengan Roh Kudus, waktu dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, berdoa di kamar loteng Yerusalem, ya, 150 murid di sana berdoa. Waktu berdoa dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, perubahan yang terjadi, dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Nah, perubahan yang dimaksud oleh Tuhan di dalam diri kita, ketika kita mungkin tadinya kita tidak suka berdoa, tapi dengan keadaan ini kita jadi suka berdoa. Dan ini harus. Tadi yang kita malas baca firman, tadi yang kita tidak suka beribadah, perubahan terjadi. Dan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Nah, ini hal yang sangat luar biasa. Nah, malam hari ini, mungkin ini firman sudah sering kita dengar, atau sudah pernah kita dengar, tapi diingatkan kembali, karena hanya orang-orang yang bertahan, ya, orang-orang yang menang, ya, karena setelah COVID-19 ini, ya, akan ada hal-hal yang akan terjadi yang membuat kita tetapi satu hal yang membuat kita mungkin khawatir, tapi satu hal, kita dipelihara oleh Tuhan. Jangan takut, jangan pernah khawatir, ya. Ya, jangan pernah khawatir. Satu hal yang Tuhan ingatkan bahwa janji Tuhan, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, asalkan Wahyu 3 tadi, ya, Wahyu 3:10 tadi, kalau kita menuruti firman Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Itu saja. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini singkat, tetapi saya percaya akan memberi kita kekuatan. Jangan pernah kita tawar hati seperti khotbah hari Minggu kemarin. Jangan pernah kita mundur ketika menghadapi hal ini. Tapi satu hal, ketika kita membawa perubahan, ya, membawa perubahan ketika hal ini kita alami, lalu membawa perubahan dalam hidup kita, kita akan berubah dari yang kurang baik akan lebih baik lagi. Ingat, yang kurang berdoa akan lebih banyak lagi berdoa. Yang kurang membangun hubungan dengan Tuhan akan lebih lagi. Perubahan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Saya percaya. Bagi orang-orang yang belum perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus, mari minta sama Tuhan supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, karena kekuatan kita pada akhir zaman hanya firman dan Roh Kudus. Jadi kalau kita mengerti firman, walaupun dalam masa pencobaan seperti yang kita alami hari-hari ini, kita akan terus bertahan. Kenapa? Karena Tuhan memberi kita kekuatan yang baru. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada malam hari ini, dan kita akan berjumpa lagi pada malam-malam yang berikutnya. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, Tuhan, terima kasih. Saya mengucap syukur pada malam hari ini. Kebenaran-Mu datang kepada kami. Tolong kami, Tuhan. Ketika kami mengalami pencobaan di hari-hari ini, yang Tuhan izinkan terjadi, tapi satu hal, Kau yang memegang kunci kerajaan maut, Kau tidak akan menyentuhkan kalau Tuhan tidak mengizinkan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, khususnya anggota CGTB A6 B6. Tuhan, tolong Tuhan, tidak ada yang tidak mampu, tidak sanggup menghadapi situasi ini. Tuhan, menghadapi COVID-19 ada kekhawatiran, ada ketakutan yang terlalu berlebihan. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami mampu menghadapi semua ini. Di tengah badai, kami boleh berdiri di tengah badai. Kekuatan kami hanya firman-Mu Tuhan dan Roh Kudus. Tapi itu Tuhan, mari penuhkan kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya ketika kami menghadapi situasi seperti ini, kami tetap kuat dalam Engkau Tuhan. Kami tidak tawar hati, kami tidak mundur Tuhan. Tapi kegoncangan yang terjadi akan membawa perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari berkati semua anggota CGTB. Berkati orang tua kami, Bapak Anton Toli, dan keluarga yang lain, Bapak Mario sebagai koordinator, Ibu Sari sebagai bendahara, dan anggota-anggota yang lain Tuhan, kami tidak sebutkan satu persatu Tuhan. Ibu Doli sekeluarga, Yanti, bahkan Ibu Sari sekeluarga, Pak Mario sekeluarga, Ibu Dokter sekeluarga, Ibu Ita, Bapak Ewin sekeluarga. Mari berkati Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, berikan kekuatan yang baru dalam menghadapi situasi ini. Mereka tidak akan menjadi tawar hati, tapi akan terus maju di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga, terima kasih Bapak Yohanes Rungkat sekeluarga, juga Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan seisi rumah, berkati Tuhan, terima kasih. Yang kami tidak sempat sebutkan Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ibu Serli Lapia
dan sekeluarga. Tuhan memberkati dimanapun dia berada, sekeluarga Tuhan berkati. Kami mengucap syukur. Berkati keluarga hamba-Mu Tuhan, berkati keluarga di tempat ini Tuhan, dari bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, seisi rumah, anak-anak mereka Tuhan berkati. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur untuk kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah renungan singkat pada malam hari ini. Kita bertemu kembali pada renungan di malam yang berikut. Shalom. Tuhan berkati.